sing praise and worship unto our Lord God Almighty, King of Kings and Lord of Lords. Amen. Okay, so before we start, let us come together and nod our head, close our eyes, and pray unto our Lord God and Savior. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your grace and mercy upon us, each one of us, Lord Jesus, in this place and also wherever those are watching from home. Oh Lord, when 2 or 3 are gathered in your name, oh Lord Jesus, you are there with us, oh Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Your angels sing along praises and worship unto your name, Father. Prepare our heart, prepare our mind, Lord, for you say that to love you and to praise you with all our heart, our soul, our strength, Lord Jesus. Hallelujah. Prepare our heart and mind to sing praise and worship unto you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. In Jesus' name we pray and thank you. Amen.
Lord Jesus. Your anointing be upon Brother Nigel, Lord Jesus. As he speak your word, Lord Jesus. And we listen to your word, Lord Jesus. With an open heart and open mind. Hallelujah. And it brings us joy. It brings us a refreshing in our life, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Let your Holy Spirit pour on each one of us, Lord Jesus. Renew our life, Lord Jesus. Renew our spirit, Lord Jesus. Let your presence be upon each one of us, Lord Jesus. Those who are here, those who are listening at home, Lord Jesus. Let your Holy Spirit touch each one of us, Lord Jesus. Let your spirit be in us, Lord Jesus, to hear your word, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Your Lord God Almighty, Lord Jesus. We thank you. In Jesus' name we pray. Thank you. Amen. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi selalu. Kita bertemu lagi dalam ruangan ibadah online bersama saya, Nigel Gia. Bersyukur sekali kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan karena kita dapat beribadah online pada pagi ini. Dan saya harap jemaat Tuhan tetap bersemangat, bersukacita dalam keadaan yang sehat dan diberkati selalu. Amin. Sebelum itu saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Sepimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini Tuhan kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi ini. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, mohon diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti firman-Mu sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu dan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini saya ingin mengongsikan satu ayat dari firman Tuhan yang saya ambil dari surat Filipi bab yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tema daripada perkongsian hari ini ialah bersuka di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Ya. Bersukacita dalam bahasa Inggrisnya adalah rejoice. Tentunya setiap kita pernah mengalami perasaan bersukacita ini kan? Nah, ia suatu perasaan yang sangat baik. Kalau boleh kita alami perasaan ini senantiasa kan? Amin. Nah, bersukacita ia berasal dari perkataan sukacita. To feel joy or great delight dalam bahasa saya Kelabit yaitu mawang niat ataupun doyan. Ya. Sedikit pengenalan daripada perkongsian kita pada pagi ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Menurut kajian saya, surat ini telah ditulis oleh Paulus di saat dia di penjara. Dan Rasul Paulus tidak menulis surat ini karena krisis yang melanda dia. Sebaliknya, Paulus menulis surat ini untuk menyatakan penghargaannya dan kasih sayangnya kepada orang-orang percaya di Filipi. Kasih sayang Paulus kepada orang-orang ini sangat jelas dinyatakan kepada mereka untuk hidup di dalam sukacita dan kesatuan. Nah, kata kunci dari perkongsian ini adalah bersukacita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Bahkan diulang 2 kali lagi tuh. Mengapa kata bersukacita ini diulang 2 kali? Jawabnya, karena manusia sering lupa
Makanya diingatkan lagi agar manusia tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Ya. Sukacita harus dimiliki setiap orang yang percaya karena sukacita itu sangat penting. Coba pikirkan, mana yang lebih baik, bersukacita atau berdukacita? Tentu kita pilih bersukacita, kan? Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hidup dalam bersukacita berarti sesuatu kondisi maupun keadaan yang harus kita raih, dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dalam keadaan susah ataupun senang, baik buruk, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena apa? Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa ada sukacita dalam hatinya. Jangan katakan masalahmu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Oleh itu, orang yang percaya dan andalkan Tuhan akan tetap bersukacita. Karena orang yang percaya tahu bahwa Tuhan akan senantiasa memberi jalan keluar dari apapun masalah kita. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Kalau sukacita dunia hanya sementara, ya. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, sukacita kita bukan didasari oleh uang, bukan didasari oleh pangkat, harta, kemewahan. Karena kalau kita bersukacita karena hal-hal yang bersifat material, kita akan sangat kecewa. Itulah yang ditakuti oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka takut kehilangan harta mereka. Karena sukacita mereka di dalam harta mereka, saudara. Itu yang membuatkan mereka gembira. Itu yang membuatkan mereka bersukacita. Karena harta. Sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Nah, sukacita juga adalah salah satu pola sehat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Orang yang mempunyai hati yang gembira, saudara, pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat untuk hidup. Tebarkanlah senyum agar suasana menjadi tentram dan nyaman. Ya, saudara. Karena apa senyum? Kenapa kita mau senyum? Senyuman ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ia dapat membangkitkan semangat yang terpuruk. Berikan senyuman pada orang sekeliling kita. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita, mereka akan kehilangan semangat dan mudah terserang penyakit lagi. Karena sedih, karena susah, karena sengsara, tidak punya pengharapan, dan akhirnya membusukkan tulang, merusakkan diri mereka sendiri, saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ini kata Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup dalam sukacita yang penuh. Ya. Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup dalam sukacita yang penuh, sukacita yang di dalam Yesus kita manfaatkan semaksimal yang mungkin, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Poin yang pertama, saudara, ingatlah akan masa lalu yang baik. Ingat masa lalu yang baik.
mengingat dan merenungkan kembali kebaikan Tuhan akan menolong kita mengatasi pikiran dan perasaan buruk yang membuat kita kehilangan sukacita. Kita mengingatkan kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingatkan hal-hal buruk yang menimpa kita, itu akan membuatkan kita sakit hati, saudara. Itu akan membuatkan kita kecewa, susah, sedih, dan tertekan, sehingga kita akan kehilangan sukacita. Oleh sebab itu, kita pikirkanlah hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kongsikan hal-hal yang menyenangkan kepada keluarga. Kongsikan hal-hal yang menyenangkan kepada istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, suami kita, ya, siapapun dia, supaya kita pun menjadi berkat kepada orang yang di sekeliling kita. Orang-orang akan senang juga dengan kehadiran kita. Haleluya. Jangan seringkali ceritakan hal-hal yang tidak membangun, ceritakan hal-hal yang membuatkan orang down. Nah, sampai bila pun masalah akan selesai semua. Amin. Yang kedua, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar, kata Nabi Yesaya. Jadi cara kita mengganti perkabungan dengan sukacita adalah dengan memuji Tuhan. Kan? Saya percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan bertahta di atas pujian kita. Dan Dia akan datang melawat kita dan membebaskan kita. Contoh, Paulus dan Silas saat di penjara dalam Kisah Para Rasul. Saya baca untuk kita, ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini ada di antara saudara merasakan seperti dalam penjara, kan? Misalnya di penjara dengan sakit penyakit, di penjara dengan kegagalan, di penjara dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, di penjara dengan masalah rumah tangga, atau saudara sedang mengalami keadaan yang paling buruk. Tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan, maka Allah akan datang menolong dan memberikan kebebasan, sehingga hidup saudara dipenuhi dengan sukacita dari surga. Pujian dan sorak-sorai dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Apapun yang menjadi tembok atau penghalang bagi kita untuk maju, Allah akan sanggup meruntuhkannya. Amin. Nah, pujian membawa mujizat terjadi dan hati kita pun terhibur. Tetaplah memuji Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan. Mazmur 143 ayat yang ke-7. Raja Daud, dia meminta pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah yang berat. Dia pergi mencari Tuhan. Dalam menghadapi masalah, seringkali kita lebih dulu mencari pertolongan manusia, kan? Bahkan ada yang sering pergi ke paranormal lagi. Ini lebih parah lagi karena cari setan.
dengan pergi ke dukun dan hasilnya hanya kekecewaan dan masalah yang makin berat. Carilah Tuhan, saudara. Itu yang lebih baik. Carilah Tuhan. Pertolongan dari manusia ini dia terbatas, tetapi pertolongan yang dari Tuhan dia tidak terbatas. Kadang-kala ketika kita meminta pertolongan daripada manusia, 1 kali dia tolong kita, 2 kali dia tolong kita, 3 kali dia todong kita. Nah, kan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku, kata Yesus, Dia akan memberikan kelegaan kepada orang yang datang kepada Dia. Amin. Yesus menyuruh agar kita datang menghampirinya. Responlah undangan Tuhan Yesus. Kita responi undangan Tuhan Yesus. Yesus, kenapa? Yesus sanggup memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sekadar mengundang untuk siapa saja yang datang padanya, melainkan Ia akan memberikan kelegaan, memulihkan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, terimalah kelegaan yang Yesus berikan. Di bawah kaki Yesus, segala beban hidup kita pasti terlepas, dan Dia sanggup menggantikan duka cita menjadi sukacita, air mata menjadi mata air. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, dan bagi orang yang percaya, tiada yang mustahil. Yang keempat, saudara, yang keempat, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika bab yang kelima ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mengucap syukur. Keputusasaan kita, kegagalan, jangan membuat kita bersungut-sungut, karena persungutan tidak menyelesaikan masalah kita, malah menambah masalah, dan beban kita pun bertambah berat. Kita harus belajar untuk mengucap syukur senantiasa. Walaupun di tahun ini banyak yang kita alami, ini mungkin banyak kita alami tantangan yang lebih-lebih lagi, banyak masalah timbul akibat virus corona ini dan macam-macam pencobaan. Tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Karena apa? Ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Ucapan syukur adalah obat kekurangan kita. Ucapan syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Ucapan syukur membuat berkat yang lebih cepat lebih baik, ya. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa, walaupun beban dan penderitaan terasa berat. Yang terakhir, saudara, yang kelima, lakukanlah hal yang baik. Dalam Galatia 6:9 yang ke-10. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai nanti. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan juga. Orang yang menabur kebaikan, hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Yesus selalu memberi teladan kasih dan kebaikan bagi umatnya. Sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus jika kasih Kristus itu tidak ada di dalam diri kita? Bagaimana orang dapat
meneladani, mencontohi sikap dan cara hidup kita. Jika permusuhan dan dendam mewarnai hati kita penuh dengan dendam, ya. Firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik dengan siapapun. Jangan kita jadikan sikap berbuat baik itu sebagai paksaan, satu paksaan, tetapi kita harus selalu memberi dengan sukacita. Amin. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih Kristus, hidup dalam damai dan memancarkan kebaikan bagi setiap orang. Haleluya. Sebagai kesimpulan dan penerapannya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rentak dan tekanan hidup ini seringkali meragut sukacita ini dalam kehidupan kita. Kita mendapati hari, minggu, ada kalanya bulan sangat sukar untuk kita lalui, berbulan-bulan sangat sukar untuk kita lalui. Kita terdesak dan mencari sukacita di mana-mana. Kita pergi ke tempat yang tak sepatutnya. Kita mencari orang yang belum tentu membuat kita gembira. Tapi semua ini tidak dapat memberi sukacita yang kekal. Di mana kita harus mencari? Paulus tahu, ya. Paulus tahu begitu juga dengan orang yang di Filipi. Sukacita yang penuh hanya datang dari iman percaya dalam karya keselamatan yang diberi oleh Yesus Kristus. Melayani sesama di dalam nama Yesus. Kita melayani keluarga kita sesama dalam nama Yesus Kristus. Dan inilah pengalaman hidup yang dialami oleh orang Filipi yang percaya. Janganlah kita bosan untuk berbuat baik, dan biarlah di sepanjang hari ini kita selalu memberikan kedamaian serta memancarkan kebaikan bagi sesama kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Maju terus dalam Tuhan, dan jadikanlah sukacita itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan kita yang saya kongsikan untuk kita pada pagi ini. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Mulia, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan yang telah diberikan sehingga ibadah kami selesai dilaksanakan dengan baik hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini mendapat tempat di hati setiap yang mendengarnya hari ini. Setiap yang berbeban berat dilepaskan dari segala masalah yang ada, yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berterima kasih karena kami dapat bersukacita di dalam Yesus. Ini adalah satu anugerah yang terindah karena kami tahu bahwa kami selamat di dalam Yesus Kristus. Terpuji dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn